Jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini iya, dari pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati, al-ro'si wal ain, al-ro'si wal ain. Naam, ya. Anta dirukum. Al-ro'si wal ain. Anta dirukum. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu, harga dirinya di mana itu? Sekali si Fahrur Razi ngoceh aja 25 menit, 24 menit. Kemudian Kiai Mat naik, baru ngomong sebentar udah disela gitu. Ya kelakuan budak Habib Alwi itu seperti itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan yang namanya Fahrur Razi itu. Benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu, enggak. Jadi mainnya dia, oh nanti Kiai Mat sudah dirapatkan, apa itu, mau dipecat. Memang untuk ngurusi NU harus jadi, apa itu pengurus struktural NU kan enggak juga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan, wasiatnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahrur Razi itu ya malah ngerusak NU. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini saya baru aja nonton debat antara Kiai Mat dengan Fahrur Razi. Saya nontonnya itu malu. Kenapa? Ya Kiai Mat itu ilmiah nantang, mana datanya lah. Fahrur Razi cuma ketawa ke TV dengan tubuh gendutnya itu dan kumisnya itu. Tapi sebenarnya kan sudah saya bilang itu di pada sukanya Yusuf Mares itu Kiai Mat itu enggak usah nge-live di situ. Saya udah tanya, saya bilang begitu bukan karena soal dengan Kiai Sarip, bukan ya. Dan ini malam ini kan terbukti, jadi si Mas Yusuf Mares sampean itu apa jadi moderator menurut saya kok nggak adil sama sekali. Si Fahrur Razi ngoceh aja 25 menit, 24 menit. Kemudian Kiai Mat naik, baru ngomong sebentar udah disela gitu. Ya kelakuan budak Habib Alwi itu seperti itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan yang namanya Fahrur Razi itu. Benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para
ulama, semangat kebangkitan ilmu, enggak. Jadi mainnya dia, oh nanti Kiai Imad sudah dirapatkan, apa itu mau dipecat. Memang untuk ngurusi NU harus jadi apa itu pengurus struktural NU kan enggak juga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan wasiatnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahru Razi itu ya malah ngerusak NU. Dan kan beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan lewat vlog terbuka saya, permohonan saya agar Fahru Razi itu dipecat oleh Ketum PBNU, benar-benar memalukan. Dan juga Habib yang katanya Fahru Razi ada 9, apa itu Habib jadi pengurus PBNU itu ya saya mohon kepada yang mulia Ketum PBNU yang sangat saya cintai untuk dipecat juga. Betul. Jadi arogansi Fahru Razi, dia bilang, oh saya sejak kecil saya sudah 26, kamu belum jadi pengurus NU, saya sudah jadi ketua NU. Itu kan model-model preman. Ya memang apa itu budak-budak Habib Alwi itu memang preman, cara berpikirnya itu preman, ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Saya sudah lama jadi pengurus, saya adalah salah satu ketua PBNU, kamu Kiai Imad atau Imad, Pak Imad cuma pengurus wilayah, kayak gitu. Itu malu-maluin bener itu. Ya itu malu-maluin bener itu. Saya sebagai orang yang selalu mengaku Nahdien kultural itu saya merasa malu ini, Pak. Mohon Pak Gus Yahya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang selalu saya cintai, saya sayangi, pecat orang-orang seperti ini. Kasihan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kasihan para pendiri NU lainnya, kasihan Kiai NU lainnya kalau begini caranya. Ada orang seperti Fahru Razi, ada pengurus PBNU dari kalangan Habib, ngerusak ini, nggak bener ini, malu gitu loh. Jangan salah loh kalau ngomong soal itu, kalau ngomong soal NU ya kan orang tahu sendiri kan. Mbah Buyut saya kan yang deklarasi NU di Jogja ini. Dan mantu-mantunya, semua anaknya dan mantunya, termasuk kakek saya yang pertama kali jadi pengurus NU di wilayah Jogja kan, semua orang tahu lah. Betul loh. Jadi persoalannya bukan itu, persoalannya NU itu harus mengedepankan ilmu, semangat apa itu pendirian Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan para ulama itu adalah kebangkitan ilmu. Dan prototipe terbaik dari Nahdlatul Ulama, putra terbaik Nahdlatul Ulama itu adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itulah bagaimana idealnya menjadi orang NU. Bukan kayak Fahru Razi ini jadi budak, ramutu kayak gitu, itu malu-maluin. Jadi kalau cara berpikirnya seperti Fahru Razi, itu simpatisan NU itu nanti menyempit, berkurang. Betul? Nah, gimana? Saya itu anyel-anyel gimana itu. Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga itu. Terima kasih kepada Kang Yusuf Mares. Jadi kelihatan kan, semua sekarang netizen melihat kan sendiri bagaimana si Fahru Razi itu arogansinya, ketidakilmiahannya gitu, kebudakannya. Sementara bagaimana Kiai Imad selalu memakai data, menantang data. Oh gampang itu debat kapan? Kiai Imad bilang, ayo saya tantang Fahru Razi, Pak Fahru Razi untuk debat. Oh gampang, kecil. Ya, itu gampang kayak gitu. Lah mana kamu nggak bisa ngomong apa-apa tentang nasab? Tuh, udah dibilang apa itu menurut hasil kajian ilmu DNA juga mereka para Habib Alwi itu upload grupnya G Yahudi Askenazi. Gimana itu Fahru Razi nggak ngerti itu kayak gitu itu, ya nggak ngerti sama sekali itu. Ya itulah budak, bahayanya menjadi budak Habib Alwi itu kayak begitu. Menjadi sumumbuk mun ngumyun fahum layar jingun gitu loh. Nganyeli tenan. Gus Yahya, I love you. Tolong bersihkan NU dari anaser-anaser yang bikin NU jadi kelihatan nggak bermutu kayak gini loh. Ketumnya PBNU meluncurkan fikih peradaban, ada Fahru Razi yang kayak begini, kepriwek. Kata Nahdien dari apa itu, dari daerah ngapa, kepriwek kayak begini. Aduh, Gus Dur udah hebatnya kayak gitu, kayak Said Akil Sirot udah punya mencetuskan Islam Nusantara, apa itu Gus Yahya punya fikih peradaban, sekarang ada Fahru Razi kayak begini, bisa jadi salah satu ketum PBNU itu, salah satu ketua
PBNU itu gimana? Ya Allah, ya Rasulullah. Ya itu aja ini ya ungkapan perasaan. Nganyal tenan ini. sebagai NU akar rumput saya benar-benar anyal ya. Benar anyal melihat arogansi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Gus Dur itu kan bumi dengan langit ini Fahru Razi itu surga dan neraka kan. Lah Gus Dur udah capek-capek bikin mengkader Kiai Said Agil Sirot, capek-capek mengkader Gus Yahya Khalil Stakuf, ada muncul orang kayak Fahru Razi. Ya Allah, ya Rasulullah. Untung debatnya itu enggak dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, orang luar tahu semua. Ya Allah. Gitu ya. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Ini ekspresi kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, kepada ketum PBNU Gus Yahya, kepada ketum sebelumnya Kiai Said, kepada ketum sebelumnya Kiai Hasim, kepada ketum sebelumnya yang sangat saya kagumi, saya cintai, bahkan sampai saya buatkan lagu manakib, yaitu Gus Dur. Ila yaumil qiyamah, semakin lama itu saya semakin mencintai Gus Dur dan para pengikutnya. Tapi enggak dengan Fahru Razi, buang aja itu. Konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahru Razi ya. Ini beredar di WA, apa benar ini Fahru Razi yang salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahru Razi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan tuh. Si Zelda Salim itu diurus tuh. Korban itu ada 26 orang lebih perempuan. Dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah, ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini, hari Ahad 7 Januari 2024, saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri Haul Allah Yarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al-Muhadis Al-Musnid Prof. Dr. Abdullah Bil Faqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fahru Razi mondoknya kayak di sini kalau menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sesuai harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham. Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau kiai fikih ya kita ikuti dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti kiai ahli nasab gitu loh. Dokter ilmu jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam. Kalau soal penyakit ahli dalam jadi gitu, jangan dicampur-campur terus mau apa gimana nggak jelas ini. Ratusan Habib dan Kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Mau dahasnya disampaikan dua Kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa. Kan baru sekarang aja ini, Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA-nya itu keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan dengan sombong gitu. Ini Fahru Razi ini orang mana ini? Orang Yaman, memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad.
Farul Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Mat, pakai itu lembaga Bahsul Masail PBNU, undang Kiai Mat dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Segaf dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu. Bikin Bahsul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa Jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek. Ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku membaca kayak gini, nggak jelas kayak gini. Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Ba'alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi, titik. Kalau nggak terima tes DNA. Ya kan jelas itu. Maksud dokter nggak ilmiah. Oke, kalau soal tes apa itu uji kitab nasab sifatnya itu dhoni oke, masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Ba'alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Askenazi gitu aja kok. Nggak paham gitu loh. Orang rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Kayak gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu. Sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib Alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Lah enggak sama sekali, ya gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun tuh gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saya gobloknya itu. Orang rakyat jelas aja tahu. Nahdien akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaisa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai zuriat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robito Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Tuh loh. Di mana nasionalismemu, di mana? Keberpihakanmu kepada leluhurmu di mana? Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntir nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertantangan dengan Rasulullah sifatnya. Yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang. Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya. Nggak malu sama Mbah Hasim, nggak malu sama Gus Dur, nggak malu sama Mbah Wahab Hasbullah, nggak malu sama pejuang-pejuang kita, nggak malu sama muassis-muassis NU.
Begitu mentalitasnya. Gimana ini? Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdliyin, terus ngapain? Ndawir-ndawir juga? Main-main politik? Cari-cari bisaroh gitu? Macam apa itu? Yang bener dong. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Tapi nanti zaman akan membuktikan. Siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan akan dilibas oleh zaman. Dan itu la tabdila li sunnatillah. Jelas itu. Enggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalian main-main dengan umat Rasulullah. Kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi. Udah lama aku nahan emosi kayak begini. Kebangetan sih. Jadi itu ya terserah. Ini mohon maaf kepada penonton dan mohon maaf kepada semuanya, termasuk kepada Pak Fakhrul Razi. Ini semuanya kan karena rasa cinta saya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para Habib. Sudah, Robito Alawiyah itu declare saja, ngaku saja, kami ternyata menurut tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Udah selesai urusan itu. Dan berhenti itu mengajarkan ajaran-ajaran halu itu. Ajaran-ajaran yang sehari Isra Mi'raj 70 kali itu. Kalau enggak akan terus berjalan. Dan ibarat bola salju. Ibarat bola salju yang makin membesar, makin membesar. Ini adalah revolusi kebenaran. Salah. Camkan kata-kata saya. Enggak sampai 5 tahun. Berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadya Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, udah ada ilmu sains. Masih kayak begitu kepriwek. Tahu, Sayyidul Qaum Khatimuhum, para pemimpin, para kiai, pengurus NU, sayyidnya kaum, pemimpinnya kaum, itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nahdliyin bangsa Indonesia, dilindungi, dijaga, dari ditipu, dari didawir, dari dikawin cerai, dari dimintai duit. Ini masih di beberapa tempat, masih di kabupaten saya aja masih itu. Habib keturunan Yahudi Askenazi bikin pengajian. Apa itu? Panitianya minta-minta kepada warga, setengah memaksa. Masih itu. Tunggu aja. Seperti angin puting beliung, sebagai badai kebenaran, semua akan musnah. Karena ini sudah 550 tahun berlalu. Dan kalau Gus Abbas kan bilang, ini memang periodenya nipu-nipu pakai nama Rasulullah itu biasanya terbongkar 500-an tahun sekali. Ini sudah siklusnya terbongkar gitu loh. Habib atau para budaknya termasuk Fakhrul Razi, kalau masih terus mengklaim bahwa Habib itu keturunan Nabi, falyatabawa ma'adahu minan nar, dah teh. Kali lagi saya minta maaf ini berapi-api. Karena benar-benar ya Allah, ya Rasulullah, kayak begini ya teganya ya. Jangan main-mainlah dengan nama Rasulullah. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Jangan main-main dengan bahasa Indonesia. Ya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf. Ini semuanya ini kan. Ya karena kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sober kan. Oh, ini sobernya kok ngamuk. Ya sober itu bentuknya macam-macam. Karena ini udah keterlaluan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan ini. Kalau yang melakukan ini itu cuma budak-budak level bawah yang ibtidaiyah nggak lulus masih pantas. Ini pakai gelar doktor kayak begini. Itu ya. Ya semata-mata untuk
nasihat karena adinu an nasihat. Tahu ya, sebelum kita semua mati, kalau mati menipu umat Rasulullah, falaisa minna kata Rasulullah, man ghasana falaisa minna. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Itulah tadi di mana perseteruan antara Gus Fahru Razi bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tentang masalah klan Ba'alawi, yang mana Gus Fahru Razi membela mati-matian Khabib yang ada di Indonesia. Dan tadi kita sudah dengar bersama komentar dan tanggapan dari Gus Fuad yang geram akan perlakuan dari Gus Fahru Razi kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.